Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PPKM lagi-lagi diperpanjang. Alhasil untuk kabar baik selama PPKM ini apa ya, Pak? Oh, saya sebagai kepala rumah tangga, kabar baiknya anak-anak sekolah bakal tatap muka dalam waktu dekat ini katanya. Jadi gua walaupun bayaran sekolahnya kelihatan anaknya bahwa sekolah kok kemarin-kemarin kayaknya hayo we bayaran tapi anak di rumah terus. Nah kali ini selain PPKM gue bakal ngebahas motor yang ada di sebelah gue ini karena ini selain nyentrik nih, motor ini nyentrik banget mulai dari terutama di tampilan dan konsep modifikasinya. Ya gue sedikit cerita, pemiliknya adalah Sayyid Kamil. Nah kebetulan gue deket banget sama beliau dan alhasil untuk penampilan motor saat ini sudah dibilang beliau teh 95%, tinggal finishing mana yang kurang baik, mana yang penempatan, mulai dari penempatan sama konsepnya kita sempurnakan dikit lagi. Dan motor ini alhasil di tempat Total King yang baru, di store Total King di Jalan Cimuncang nomor 37 ini, motor ini datang lagi cuy. Dan kebetulan gua dikasih kesempatan untuk menambahkan spare part dan bikin briketnya ya. Bikin briketnya itu kita dipercayakan lagi untuk bikin briket stabilizer. Ini dia stabilizernya. Nah, bentuknya biasa aja ya, tapi harganya menurut gue sih sangat luar biasa. Ini dari Daytona. Daytona ya, kebetulan yang saya bilang dari awal tadi, ini pemiliknya ini wow, dengan memiliki standar selera yang sangat luar biasa. Apalagi Om Sayyid itu adalah sangat udah bisa dibilang dikategorikan juga maniak ereking garis keras, terutama di original. Wah, kalau di original teman-teman bisa follow aja mulai dari Facebooknya atau Instagramnya, pengen tahu pemilik motor ini seperti apa, udah gila. Udah standar seleranya kalau di kelas RE King original itu dia udah sangat luar biasa. Kalaupun ada sertifikat yang penghargaan yang menyetarakan bahwa pengetahuan tentang RE King-nya sangat luar biasa, Om Said kata gue sih masuk, terutama di original. Kita balik lagi ke motor ini. Nah motor ini kenapa teman-teman pada saat dilihat yang pertama, saya yakin dia mungkin pertama kali lihat motor ini adalah dari warnanya. Nah satu warnanya, kalau gue ngeliat konsepnya, dia berangkat dari pemain garis keras original, terutama di RE King Cobra cuy. Nah terus dia nggak akan luput dari konsep-konsep old schoolnya. Nah itu dia. Jadi dipadu sama spare part racing yang kekinian, yang brandnya sangat luar biasa, mulai dari Brembo, terus lagi ada Ohlin. Nah satu persatu kita bakal nge-review motor yang ada di samping gua ini. Keren banget. Pertama memang dia sedikit, waktu gua masih di bengkel itu sharing banyak banget tentang pengetahuan. Kalau udah mungkin kalau tentang original gua angkat tangan. Dia lebih pengetahuannya tentang keoriginalan RE King, dia lebih paham, lebih mendalam lagi. Kalau gua kan masih di dasar, di atas dia udah sampai ke dalam lagi. Nah kebetulan dia tertarik untuk membuat modifikasi, tetap standar seleranya itu harus beda dan taste-nya itu harus pas banget. Seleranya sangat luar biasa, unik, nyentrik, terutama yang diterapkan sama motor modifikasi yang ada di sebelah gua ini. Kita nggak lama-lama lagi, kita bakal nge-review satu persatu spare part dan apa aja yang seluruh konsepnya di sini tuh lari kemana nih konsep. Oke, ayo kita pertama seperti biasa kita bahas dari depan. Terutama yang paling unik adalah ketika saya ngelihat pengereman. Lihat, wow. Untuk mungkin kalau di motor lain udah, terutama teman-teman CB itu udah sebenarnya udah banyak, tapi ini menurut gua kayaknya RE King pakai kaliper di sebelah kiri itu belum terhitung banyak lah ya. Nah ini Om Sayyid ini menerapkan motornya yaitu tadi nyentrik, tapi tetap taste-nya itu harus ada. Nah ini kita bahas dari depan. Yang pertama adalah dari pengereman itu dia cari aman karena secara brand udah kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, dari Brembo.
Brembo-nya, terus dibalut sama ini gas spontannya. Jadi ini dari Domino, di Domino nih. Ini lagi hand gripnya menggunakan Domino, dan tabungnya ini dia pakai Brembo, pakai punyanya Kawasaki H2. Biasanya sih seperti ini bentuknya. Dan briketnya ini pakai WR3. Jadi dia pengen kelihatan secara fungsional dan tampilannya secara brandnya dapat banget. Selanjutnya adalah kita ke bagian bawah. Sebelah kiri ya? Hilang. Oke, nah ini adalah pengeremannya di bagian kiri. Nah ini gua juga dipercayakan sama Om Sayed untuk bagian briket atau penerapan secara konsep fungsionalnya si pengereman ini. Karena sebelah kiri, gua kemarin tuh ada kesulitan dibikin briket. Kalau udah bikin briketnya sebelah kanan kan udah banyak banget ya, aftermarket atau di online shop juga udah banyak banget yang jual. Tapi ketika sebelah kiri mau nggak mau kita bikin lagi, ngemal lagi. Ini satu, jadi pakai Brembo aftermarketnya 4 piston. Terus yang kedua adalah menggunakan piringan. Nah ini piringan alhamdulillah menggunakan ukurannya 300. Ini hasil sharing gue juga sama beliau, dan hasil dia memakai disknya dari The Tracker. Kan Kawasaki untuk tipe-tipe crosser itu pasti sebelah kiri dia dipilih untuk pakai The Tracker supaya nyambung adanya posisinya di sebelah kiri. Dan kemarin ketika ada kesulitan ya gue bikin briket ini. Terus yang kedua adalah spacer. Karena si The Tracker ini kan disknya besar diameternya, ya gue bikin sedikit, ada perubahan di spacer. Selanjutnya terus pakai briket. Dan ketika itu ngepasin ketika supaya ini secara kaliper ini kan sensitif banget nih kena jari-jari. Jadi ini udah aman banget, sudah jauh banget dari jari-jari. Alhasil untuk secara keamanannya, fungsionalnya bakal terjaga maksimal. Next ke atas di sini ada namanya switch dari, bisa disebut sih Staubli. Nah ini sharing juga ke beliau, mungkin secara link. Jadi untuk mencari biasa udah main barang-barang di otomotif itu nyari-nyari seperti ini ya gampang lah ya. Ini pakai Ako 1, wow, ini Ako 1 lumayan harganya di atas 1 juta, bahkan kalau nggak salah di 2 jutaan. Ini sistemnya switch sama yang biasa gua pakai, dan selang remnya ini pakai Hel. Tuh, selang remnya pakai Hel ke atas. Di sebelah kiri uniknya adalah motor ini pengeremannya di sebelah kiri. Dan balik lagi ke atas, untuk lever ininya si koplingnya tetap Ako 1, supaya kayaknya memang antara Brembo dan Ako 1 ini cocok banget karena satu sama-sama dari Italia, terus yang kedua dari bentuknya nggak jauh beda. Nah ini Ako 1 pakai koplingnya. Next terus yang kesini yang banyak yang ini gua saranin memang pakai holder yang dari Suzuki GSX berapa gitu. Nah ini dia pakai ini. Udah itu pakai ini setelah pakai saklar dari GSX 1000 kalau nggak salah. Dan yang lainnya selain dari itu adalah untuk pemilihan bautnya dia tidak terlalu berlebihan. Tetap menggunakan original, hanya bagian-bagian tertentu aja yang dirubah gitu, seperti nggak ada pakai baut-baut ProBolt. Nah ini terus dari baut-bautnya, nah ini dari pengecatan warnanya, yang dari awal saya bilang itu dia mengkonsep untuk warnanya diambil warna apa sih Pam ini Pam? Biru dongker. Biru dongker apa navy? Navy apa biru dongker? Nah itu tetap terus pakai stripping ini pakai tahun tua lah ya, atau udah rubahan. Dan yang anehnya nggak tahu alasannya apa, kenapa ini emblem anniversary 20 tahun itu ditempel di bagian tangki gitu. Nah setelah itu kita nggak afdol kalau tidak membahas tentang dapur pacu. Nah oke, dapur pacunya karena dia berangkat tadi dari original, ternyata ini gue cobain enak banget, semut banget. Untuk bagian dalamnya dia memilih part-partnya, item-itemnya dengan yang berkualitas bagus, mulai dari rasio
karena lingkungannya di dunia racing, dia di teman-temannya minta pilihin rasionya yang bagus. Kemarin cerita itu rasio, terus di bagian apa sih di rasio itu ada gula-gulanya ternyata ini pakai tahun tua. Ternyata kalau ketika tahun tua masih secara fisiknya masih bagus, cara bekerjanya juga bagus. Ini terus pemilihan warnanya gue suka banget, semi doff tekstur gitu. Nah, semi doff tekstur. Terus buat persneleng ini sebenarnya punya Air King Cobra nih. Terus untuk kemarin sharing dia lagi ini bagian karet ini dia agak kesulitan pakai apa ya katanya. Cuma nanti sambil berjalan karena kopling di sebelah kanan, di sini kabelnya ini nggak ada nih tuh. Kita nanti sebelah kanan. Terus buat boringnya ini ternyata seri Y1 cuy. Gua lupa nanyain OS-nya berapa. Terus di powder coating lagi, dicat lagi. Terus headnya ini menggunakan head RXZ. Dan yang menarik lagi adalah di bagian membran dia menggunakan V-Force 4. Nah, terus selanjutnya ke bagian belakangnya mulai dari arm dia menggunakan arm YT original. Next, kaki-kaki dia pilih untuk apa namanya shockbreakernya dipilih Ohlin ini, tapi Ohlinnya sangat lumayan ya Bang. Bukan di atasnya ini, karena Ohlin itu kan ada untuk yang dipasang di racking itu biasanya lebih familiarnya ada 3 tipe. Yang pertama itu ada yang biasanya dipakai wave itu single click, ada lagi 2 klik, dan ini yang gas track, tipenya gas track itu di harganya di 13 jutaan, dapat spare springnya kayak gini, cadangannya itu 4, biasanya kan 2, ini 4. Ini nanti gue mau cobain secara kaki-kakinya udah enak banget, mesin enak banget ya. Tadi dari awal untuk pemilihan bautnya tidak terlalu berlebihan, dimulai dari baut standar ini nih, tidak kelewat tuh, ori semua, hitam, rapi, bersih, original. Armnya tadi pakai YT, buat gear dia menggunakan gear 37 dari Takasago dari TK. Nah ini pemilihan warnanya nanti kita lihat dari sebelah kanan. Sama hanya baut-baut kayak gini tuh yang dirubah. Ini bubut. Kita yang bikin bubut, untuk baut shock juga bubut. Nah ini baut ini bubut juga nih, stainless, tapi bentuknya nggak jauh dari original. Cara pemasangan dan penerapan shocknya oke banget. Oke, selanjutnya pemilihan joknya. Nah ini jok ini kan sangat menentukan tampilan. Jadi dari bahan Majesta, karena dia basicnya dari original, tidak mau berlebihan secara modifikasi, dia pilih perahu tapi nggak terlalu tipis gitu. Bahan kulitnya pakai bahan Majesta. Next, lari ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ini pertama penampakan yang dilihat pasti yang pertama adalah bagian blok, yang kedua adalah bagian knalpot. Wow, sangat luar biasa nih blok kopling kanan. Nah ini blok kopling kanan ini biasa si Unyil juga pakai kopling kanan ini, cuman yang bikin gue beda adalah di warna tekstur catnya. Paint ini sangat luar biasa ya, tadi sama dengan headnya. Terus si bloknya ini warnanya hitam semi doff tekstur. Untuk bagian baut-baut kayak gini nih, baut-baut kayak gini tuh dipilih ya tidak berlebihan. Ini bubut-bubutan handmade semua, sama monelnya dia minta pokoknya beda aja. Terus untuk pengeremannya standar, baut-bautnya yang tadi. Terus selanjutnya adalah ke bagian knalpot. Knalpot dia pilih knalpot kolong. Yang pertama, knalpot kolongnya perutnya ini menggunakan dari Crimpy. Nah ini ada logo Crimpy. Dan yang sangat luar biasa adalah di bagian silencer menggunakan dari Arrow exhaust tuh. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi secara brand dapat banget shocknya. Nah tadi yang gue lihat dari kanan, pemilihan warna tromol ini jadi apa sih ya, poles apa ini Bang? Poles lah ya, poles, cuma tidak terlalu mengkilap karena di tahun motor-motor di tahun 80-an itu warnanya seperti ini semua nih di sini. Mulai dari boring, terus head, coulter, itu pasti warnanya seperti ini. Nah, makanya tadi dari awal beliau ini pemain original, tidak mau secara modifikasi, tidak mau berlebihan, tapi kelihatan unik. Ya warna-warnanya mulai dari pemaduan warna dan penerapannya itu pasti ada plusnya. Nah, ini sampai detail seperti ini aja masih tetap dipasang ini. Oke.
Mungkin sekian untuk ngebahas motor ini. Oh ya, dan selain itu ini sebenarnya udah menggunakan stang dari Daytona, cuman beliau ada ketidaknyamanan saat berkendara, jadi dia mau upgrade lagi, bukan upgrade ya, ganti ke ukuran yang lebih tinggi, yaitu kan kalau Daytona itu ada pendek, terus medium, ada tinggi. Nah, dia pilih yang medium sama dengan biasanya yang kita pakai. Dan ini kelihatannya kependekan, tetap nanti menggunakan Daytona tapi yang medium. Dari kupingan lampu ini pakai punya Ninja ya, karena si pela shocknya pakai Ninja Victor sebelah kiri kalipernya. Jadi lampunya juga tinggal pasang PNP, lampu ovalnya tetap terpasang. Jadi karakter keseluruhan motor ini untuk air-akingnya masih sangat dapat banget, karena dari lampu, stripping, warna dan lain-lainnya itu masih air-aking banget. Mungkin nanti setelah ini gue ada pemasangan untuk stabilizer yang tadi gue bilang. Jadi karena dia motor ini kesini ada beberapa part yang mau minta dipasangin, oke. Dan alhasil minep dan ada kesempatan untuk nge-review motor ini. Nah, inilah motor dari Om Said Kamil ya, dan orangnya unik, seleranya tinggi nih. Oke, mungkin sekian, dan selalu saya ingatkan, ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, gaspol.